Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semua yang saya hormati, berjumpa lagi dengan saya. Kita hari ini akan membahas soal fakta-fakta tentang Kolonel Sanders ya, pendiri daripada restoran terkenal yang mungkin di kota-kota Anda juga ada gitu ya, di daerah Anda juga ada. Namanya adalah KFC atau Kentucky Fried Chicken. Jadi saya hari ini akan mengulas tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan pendiri utama produk makanan tersebut. Oke, tapi sebelum lanjut kita putar dulu intro dari channel saya, Pemikir Ulun. Baik teman-teman yang saya hormati, ada banyak fakta-fakta unik tentang pendiri dan pencipta ya dari makanan siap saji ini, ayam goreng ini. Fakta yang pertama tentang Kolonel Sanders itu adalah dari namanya dulu, Kolonel ya. Kolonel ini kalau kita ingat-ingat, pasti kolonel ini bersentuhan dengan militer ya, tapi tidak dengan Kolonel Sanders ya. Nama utamanya adalah Harlan Sanders, dan kolonel itu adalah merupakan bentuk penghargaan dari Commonwealth kepada Sanders karena dia telah menciptakan makanan yang benar-benar gampang untuk dinikmati gitu. Dan tetapi di samping dia gampang untuk diperoleh, dia sifatnya juga mendunia. Maka sematan gelar kolonel itu bukan tanpa alasan, tapi karena memang prestasi yang dia peroleh dalam mempublikasikan makanan siap saji seperti ini. Fakta yang kedua soal Kolonel Sanders ini adalah banyak kegagalan yang dialami. Jadi ceritanya Kolonel Sanders ini sebelum meraih kesuksesan di usia tuanya, dia banyak mengalami lika-liku perjalanan hidup yang benar-benar tidak terlalu mulus. Untuk ukuran seorang manusia itu nggak terlalu mulus karena memang banyak hambatan-hambatan yang dia peroleh di tengah perjalanan hidupnya. Sebagaimana di saat usianya baru menginjak 5 tahun, itu dia harus kehilangan seorang ayah gitu. Mungkin kalau sama dengan kita di Indonesia itu umur 5 tahun itu baru mau masuk SD kali ya, baru mau start masuk SD kelas 1 gitu. Jadi dia sudah kehilangan ayahnya. Jadi ceritanya waktu itu Kolonel Sanders kan masih kecil dan ayahnya bekerja di pabrik gitu. Tetapi pas pulang dari pekerjaannya, ayah Sanders ini demam dan kemudian sempat dirawat untuk beberapa hari di rumahnya dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Tak lama kemudian ibunya menikah dengan laki-laki lain yang perangai daripada laki-laki itu, ayah tirinya yang baru itu nggak sama dengan ayah kandungnya, jahat, sehingga Sanders benar-benar trauma jika harus tinggal bersama dengan ayah tirinya gitu. Sehingga pada usia kelas 1 SMP itu dia memutuskan untuk pindah sekolah untuk menghindari perilaku keras ayahnya ini di rumah gitu. Saat Kolonel Sanders tumbuh dewasa itu semua pekerjaan-pekerjaan dari yang berat sampai yang ringan dia lakoni, mulai dari bekerja sebagai buruh, kemudian bekerja sebagai pemadam kebakaran, sampai salesman asuransi, semuanya dia lakoni untuk menyambung hidup. Walaupun kenyataan hidupnya Kolonel Sanders itu benar-benar pahit, banyak asam garam, pahit manis kehidupan yang dia alami, dia mampu menyelesaikan studinya dalam bidang hukum. Kemudian dia bekerja di suatu badan hukum ya, sampai akhirnya dia bertemu dengan klien yang tidak sesuai dengan dia dan mereka kolaps pada saat itu. Ada terbentur oleh suatu persoalan sehingga akhirnya Kolonel Sanders dikeluarkan dari firma hukum tersebut. Jadi gagal lagi dia untuk kesekian kalinya. Kemudian fakta ketiga tentang Kolonel Sanders ini ada restoran di dalam gas stationnya. Jadi sebelum memulai bisnis, menekuni bisnisnya ini, Kolonel Sanders ceritanya pernah menjadi salesman di sebuah perusahaan. Sampai pada tahun 1924 perusahaan tersebut bangkrut ya. Dan saat perusahaan tersebut bangkrut, otomatis si Sanders kehilangan lagi dia punya pekerjaan. Kemudian dia disarankan oleh manajer umum dari perusahaan oil untuk pindah ke Nicholasville. Pada tahun 1930 yang di Nicholasville juga bangkrut. Akhirnya dia berhenti lagi dari pekerjaan itu. Sampai pada akhirnya dia dipindahkan lagi ke North Carolina dengan profesi yang sama untuk stasiun pengisian bahan bakar. Nah, disinilah Kolonel dia mendirikan usaha sampingan gitu ya. Di samping berjualan bahan bakar, dia juga berjualan ayam goreng dan stik kentang, sehingga jalan bersamaan antara bahan bakar dan juga ayam gorengnya gitu. Namun untuk
persoalan sewa tempat itu si kolonel dia cukup membayar beberapa persen dari keuntungan yang dia peroleh ya ke pemilik stasiun bahan bakar tersebut. Fakta selanjutnya tentang Kolonel Sander ini adalah harga bisnisnya ya. Pada tahun 1952, Kolonel Sander ini bertemu dengan PT Harman di Utah, Amerika Serikat. Kemudian mereka melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun bisnis KFC ini ke depannya. Pada tahun 1964, Kolonel Sander ternyata nggak mampu mengimbangi kesuksesan besar yang diraih dari usaha KFC ini, sehingga dia memutuskan untuk hengkang dan menjual perusahaannya tersebut. Waktu itu perusahaannya dijual seharga 2 juta US dollar dan 40.000 US dollar itu untuk bayar pekerja tiap bulannya. Kelima, soal Kolonel Sander ini adalah dia menghujat bisnis sendiri. Jadi ceritanya pas Kolonel Sander ini udah nggak pemilik sah lagi daripada perusahaan KFC ini, dia mendatangi setiap negara di Eropa dan mencicipi rasa ayam goreng di restoran KFC di masing-masing negara tersebut. Dan dia jujur mengatakan apa yang dia rasa. Ketika dia rasa nggak enak, dia bilang itu nggak enak. Dia rasa enak, ya dia bilang itu enak. Pernah suatu ketika dia mampir di kedai KFC yang dulu dia pernah bekerja di situ. Dia menghina makanan di situ. Dia bilang ayam di sini tidak enak. Dan saus yang dipadukan dengan ayam ini rasanya kayak lumpur. Bayangkan loh, Anda berhadapan dengan customer seperti ini. Apa yang Anda lakukan? Ya, yang jelas kalau bukan kita balas dengan omongan kita, ya ayam yang ada di tangan kita lempar ke muka dia gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Kolonel Sander pada saat itu. Kemudian fakta yang keenam soal Kolonel Sander ini adalah dia mencoba mendirikan bisnis serupa ya, yang dinamakan dengan The Colonel Lady. Colonel Lady ini menunya sama dengan KFC ya, sehingga pada suatu ketika perusahaan KFC menuntut Kolonel Sander kena kasus perdata gitu ya, plagiasi gitu. Dan akhirnya di persidangan Kolonel Sander tidak dapat mempertahankan argumentasinya dan dia kalah di persidangan. Akhirnya dia membayar 1 juta US dollar sebagai bentuk hukuman atas dia memplagiasi perusahaan KFC gitu. Fakta yang terakhir tentang Kolonel Sander adalah meskipun dia kalah dari persidangan itu dan dia dituntut 1 juta US dollar untuk ganti rugi plagiasi tersebut, dia tidak menutup restorannya, justru dia menjual kepada orang lain gitu. Dan sekarang The Colonel Lady itu berubah nama menjadi Claudia Sander Dinner House di Shelbyville. Dan fakta yang paling akhir dari Kolonel Sander ini adalah dia meninggal pada usia 90 tahun akibat penyakit leukemia akut ya dan komplikasi radang paru-paru. Dia meninggal pada tahun 1980 gitu di Jewish Hospital Louisville. Jadi ini saja sih teman-teman fakta soal Kolonel Sander ya, pendiri KFC. Pokoknya kalau kita lihat si kakek-kakek ya yang ada di KFC itu Kolonel Sander itu ya. Oke, ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bacotan hari ini menambah rasa bosan Anda, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.